Itu ada beberapa orang yang dikeluarkan dari sistem, nanti masuk aja lagi. Karena diikut. Yang pertemuan 5 kemarin kan saya suruh menambahkan atribut tunjangan ya. Nah, siapa? Mbak Ngesti ya kemana rasanya itu ya. Betul ya Mbak ya. Mbak Ngesti. Iya, Pak. Oke. Udah ada yang ngejakan atau belum? Ada? Nggak ada. Sama aja berarti ya. Ya inilah ya, kalau nggak eh, padahal udah disuruh gitu ya, nggak dikerjakan. Gimana? Baru sampai pertemuan Hmm? 4, Pak. Gimana Mbak? Halo, gimana Mbak? Halo Mbak, tadi siapa yang ngomong? Ada suaranya? Baru sampai pertemuan 4. Iya, pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 itu Baru kan sampai pertemuan 4. eh, apa namanya? Eh, saya sudah masuk fungsi agregat. Agregat itu kalau di MPS itu sudah pertemuan 5, Mbak. Ya, yang tunjangan itu agregat itu udah sampai pertemuan 5. Nah, sekarang itu pertemuan 6. Nah, pertemuan 6 itu apa ya? Set operation kalau nggak salah. Ya, bentar. Pertemuan itu eh, multiple ya set operation pertemuan 5. Sekarang pertemuan 6 gitu ya. Multiple relation. Berarti saya akan mengejar 3 buah materi ini. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman kemarin itu di fungsi agregatnya itu kemarin saya suruh nambahkan di atribut jabatan tunjangan, harusnya kemarin udah kepisah ini, nggak harus nunggu saya gitu ya. Nah, teman-teman ini sudah apa ya, ya sudah di atasnya siswa lah ya, nggak perlu lagi nunggu dosennya atau siapapun itu gitu ya. Nah, eh ya, nah ini kan yang average, minimum, maksimum, total, count gitu ya. Nah, kemarin itu kan itu eh, dirapel gitu ya. Nah, harusnya kan saya minggu lalu set operation nih gitu ya. Nah, tetapi saya berhalangan. Nah, kemarin saya suruh teman-teman ini gitu ya. Nah, suruh teman-teman ini saya tambahkan tuh di apa tabel jabatan, tambahkan tunjangan supaya apa? Bisa melakukan ini. Nah, kalau yang relasi kemarin yang saya buat di awal, nah, ternyata itu salah gitu ya. Nah, salah. Nah, makanya teman-teman saya coba masukkan atribut apa namanya tunjangan di tabel jabatan gitu sih kemarin gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, yo wes lah kalau begitu ya. Nah, nanti dikerjakan ya. Eh, Teman-teman, nah sekarang saya tambahkan di sini atribut ya. Nah, nanti eh, apa namanya teman-teman jangan main di PHP admin ya. Nah, main nanti di terminal ya, di CMD-nya atau di SQL sininya is oke ya. Mainkan di sini nggak apa-apa. Tapi jangan langsung menambahkan di sini gitu ya. Jangan langsung menambahkan di sini ya. Nah,
Kalau saya pengen mempercepat, ya jadi saya akan tambahkan sini. Kemarin sudah ada materi untuk menyisipkan atribut satu di sini, gitu ya, SQL query-nya. Nah itu digunakan, gitu ya. Nah, saya akan menambahkan di sini. Nanti bisa kita pakai di average. Kita coba nih, ya kita selesaikan eh, 2 bab selanjutnya, 3 bab nanti ke depan. Ya, jadi cepat ya. Bentar lagi UTS. Oke, ini saya akan tambahkan di starter. Nanti teman-teman jangan ikutin yang ini ya. Nah, nanti teman-teman mainkan di SQL-nya aja, gitu ya. Ini cuma untuk mempercepat aja ya. Oke, di sini akan saya tambahkan add satu kolom after jabatan group ya. Nanti saya tambahkan tunjangan ya, yang mana di sini saya ketikkan adalah integer, yang mana lengthnya itu saya kasih 20 lah, siapa tahu nanti banyak. Sebenarnya 11 itu udah cukup ya, 11 aja nggak apa-apa. Oke, 11 itu udah cukup, 11 digit. Oke, nah di sini akan tunjangannya 0 ya, saya otomatis ya. Ini yang kita isi. Nah sekarang saya akan isi insert, gitu ya. Nah di sini eh, oh bukan diisi ya, kita update, sorry. Nah sini kita update, gitu ya. Check all, kita edit, bisa nggak? Nah oke, di sini tunjangan direktur misalkan saya kasih 5 juta, gitu ya. Di sini buat dia satu saya kasih 4.500.000. Buat dia dua sama, gitu ya. Saya samakan aja supaya cepat ya. 4.500.000. Nah kemudian tunjangan staf saya masukkan di sini 2.500.000, gitu ya. Nah kemudian dosen itu 3.500.000, ya. Nah kalau bakti itu saya masukkan misalkan 2 juta ya. Nah satpam itu saya masukkan 2 juta ya. Kemudian ketua jurusan itu saya masukkan 3.750 ya. Kemudian babu misalkan saya masukkan juta ya. Nah ini apa namanya, go ya. Nah jadi udah keisi semua ya. Nah kalau sudah keisi semua berarti kita bisa mainkan di sini. Kita coba ya. Nah kita lihat di sini. Nah, ya, nah di sini saya soalnya di CMD saya ini nggak bisa ya. Nah saya lagi malas untuk explore ya. Nah di sini misal di sini kan nih udah ya. Nah ini eh, apa namanya, tunjangan dari jabatan. Nah misal kita lakukan yang pertama, kira-kira apa rata-rata tunjangan semua jabatan berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, kita edit di sini misal, gitu ya. Nah, semua tunjangan berapa sih, gitu ya. Select AVG tunjangan, gitu ya. From jabatan, ya. Jadi semuanya. Jadi kita semua kita hitung rata-rata tunjangannya berapa sih, gitu ya. Kita coba go. Nah di sini rata-ratanya adalah 3.325.000, gitu ya. Nah,
Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ada yang bingung nggak? Oke, itu ya. Nah, eh, kemudian ya, eh, di sini kan ada karyawan, ya. Nah, misal kita joinkan, gitu ya. Misal kita joinkan di sini, eh, kita pengen tahu select, gitu ya. Apa sih tunjangan di karyawan itu ada, kita lihat itu ada apa aja. Nah, di sini kan ada nama dosen ya. Dosen itu dia itu jabatannya apa ya? Nah, select from. Nah, dosen itu ID-nya 6. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya, select bintang, eh, nama, ya, boleh. Nama karyawan. Oke, select nama dan karyawan atau kebalik. Nah, dia pakai itu tuh kebalik apa enggak ya? Oke, coba. Oh, karyawan. Kebalik. Karyawan. Ah, kebalik kan. Nama, kemudian koma, eh, jabatan, eh, nama jabatan, ya. Terus saya masukkan jabatan dot tunjangan from karyawan, kita tuliskan left join jabatan on karyawan dot id jabatan sama dengan jabatan dot id jabatan. Oke. Nah, kita pengen tahu ya, eh, nama-nama siapa aja, jabatannya apa, tunjangannya apa. Oke, supaya ini pendek, S nama, kemudian ini pendek S jabatan, kemudian ini S tunjangan. Oke. Nah, jadi ketahuan nih. Nah, jadi nama Henrik, oh jawabannya direktur, tunjangannya 5 juta dan sebagainya. Nah, sekarang kita pengen tahu yang jabatannya dosen siapa aja sih. Nah, kalau misalkan banyak kan susah gitu ya. Kita edit aja ya. Ya. Hmm. Jabatan dot id jabatan sama dengan 6.
dosen 6 ya tadi ya. Oke, kita coba. Nah, jadi yang punya eh, jabatan itu hanya apa yang dosen itu hanya 2 orang gitu ya. Nah, kemarin itu maksud saya seperti ini, ternyata gagal kalau kita buatkan tabel baru. Ternyata hasilnya saya masih sisipkan di apa namanya di tabel tunjangan. Nah, kalau misalkan, nah ini kan yang karyawannya kan sedikit-sedikit nih. Kalau misalkan di average ya tetap aja 3,5 gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, average kan rata-rata. Nah, kemudian minimum. Nah, kalau minimum kita bisa cek di sini ya. Nah, di sini kan eh, yang minimum apa gitu ya. Nah, minimum tunjangan misal ya. Min bisa nggak? Kita coba. Harusnya bisa. Nah, yang minimum tunjangan apa sih? Nah, kita bisa cek sih sebenarnya. Coba kita lihat. Nah, minimum tunjangan direktur 2 juta. Nih, salah. Berarti ini ada kesalahan ya. Nah, ini ada kesalahan. Berarti kita edit dulu. Di sini coba saya ganti inner join sama inner join. Salah nih ya. Nah, kalau misalkan kita cari begini, bisa ya, select min ya. Eh, Nanti query dalam query kita coba ini dulu ya. Min tunjangan. Oh, tabel tabel jabatan from jabatan. Oke. Nah, ini jabatannya apa? Belum tahu kan? Nah, kita cek di sini jabatan. Oke. Loh, kok jabatannya direktur? Min nggak bisa ya dia. Harusnya ini jabatannya babu nih. Nggak bisa di dua-dua berarti ya. Direktur nggak mau dia. Ya. Nah, jadi nggak bisa dia ya. Kalau max kita coba cek max. Kalau max apa dia? Oh, jadi dia nggak bisa digabungkan dengan apa namanya jabatan yang lain ya. Ini soalnya jabatannya tetap ya maksimal tunjangan tetap 5 juta tapi eh, itunya adalah tetap jabatan gitu ya. Nah, jabatannya berarti nggak bisa dimasukkan di sini berarti. Kita cek. Oke, maksimal
tunjangan itu 5 juta gitu ya. Nah, kalau misalkan siapa sih maksimal itu 5 juta gitu kan ya. Nah, itu enggak sinkron gitu ya. Oke, itu max ya. Kemudian total berarti dia menjumlahkan ya, menjumlahkan eh, total. Kalau misalkan ya, kalau misalkan eh, tunjangan itu adalah sebagai faca, itu dia nggak bisa dijumlahkan ya, tapi harus dikonvert dulu jadi integer. Karena ini apa namanya, sudah integer, jadi nggak perlu kita jumlahkan, bisa kita coba ya. Nah, kita coba jumlahkan, kita joinkan dengan itu ya karyawan, coba ya. Selekkan karyawan dot nama ya, kemudian karyawan jabatan nama, salah, jabatan dan jabatan, koma, sini sum tunjangan from karyawan dengan join jabatan on karyawan.id jabatan sama dengan jabatan.id karyawan. Nah, nah, ini dijumlahkan jadi salah. Nah, sorry, ini nggak ada maknanya. Kita ya, jabatan apa namanya, jabatan dot nama sama jabatan dot jabatan sama dengan dosen ya. Kita coba kita jumlahkan. Nah, jadi bisa kita jumlahkan ya, namanya nggak perlu berarti ini ya, nanti ini namanya nggak perlu kan, kita jumlahkan jabatannya dosen gitu ya. Nah ini ya, nah ini, oh, jabatan dosen jumlahnya adalah 7 juta gitu ya. Nah, jabatan yang lainnya gimana? Kita coba start ya. Start, oh, di jumlah dia di total jadi 7,5 juta. Jadi semua jabatan dijumlah gitu ya. Yang ada jabatan staf dijumlah semua itu 7,5 juta. Nah, nanti cek betul apa enggak gitu ya antara jabatan dan karyawan. Nah, kalau count itu berarti menghitung dari jumlah banyak recordnya gitu ya. Nah, recordnya ada berapa? Nah, kita coba ya. Nah, kita coba eh, apa, record dari jumlah dosen berapa atau jumlah staf berapa gitu ya. Kita coba ya. Select count, coba ya. Count ya. Recordnya ada berapa sih? Nah, gitu ya. S jumlah record ya. Coba ya. Nah, jumlah record staf ada 3. Nah,
jumlah record berarti ini aja jumlah record bisa umum gitu ya. Nah, jumlah record staffnya ada 3. Kalau dosen berapa? Nah, kita tambahin sini dosen ada berapa? Kita tambah di sini. Loh, jumlah record dosen ada 2. Nah, kalau direktur berapa? Ya, 1 kan? Nah, terus babu ada nggak? Oh, ada gitu ya. Nah, oh salah nih. Jabatan babu salah, berarti tulisannya salah nih. Ya. Nah, kalau direktur berapa? 1 kan? Nah, jumlah rekodnya 1. Gitu ya. Nah, itu eh, pemahaman dari fungsi agregat ya untuk menghitung average, minimum, maksimum gitu ya. Nah, itu ya. Kalau misalkan jabatan nggak bisa ini. Oke, itu fungsi agregat ya. Selanjutnya kita mulai ke shared operation. Ya, di sini ada di mana kita akan mempelajari mengenai kombinasi dari select ya. Nah, operationnya apa aja? Union, intersect, except. Nah, uh, di sini ada operasi union, intersect, dan operasi except. Nah, apa aja kita lihat di sini ya. Nah, di sini misal kita lebih dari satu tabel ya. Di sini kalau tabel perpustakaan versi serupa dengan tabel buku. Nah, misal tabel masuk ke tabel yang menyimpan data buku rusak sehingga memiliki nama buku rusak gitu ya. Nah, pada create table jangan buku rusak diberikan auto increment. Dengan demikian pada saat pun data baru edit buku tidak ini auto increment tadi ya ID-nya. Nah, di sini operasi union. Nah, operasi union ya. Nah, operasi ini digunakan ketika mendapat kasus bukan penggabungan dari 2 tabel yang memiliki kesesuaian. Nah, formatnya adalah select union select. Nah, contoh di sini kalau ini mempunyai format yang sesuai ya, memiliki kesesuaian ya. Nah, digabung dia ya. Background akan menggambarkan data seluruh buku baik yang masih bagus ataupun yang rusak. Dengan demikian melakukan operasi union. Nah, ini nggak tahu nih di kasus kita berhasil atau tidak, gitu ya. Nah, di sini bukan operasi union. Di sini adalah select judul pengarang penerbit tahun from buku. Ya, union select judul pengarang penerbit tahun from buku rusak. Nah, nanti di sini akan digabung yang sama. Nah, gitu ya. Entah buku rusak, buku yang bagus digabung di sini ya. Nah, di sini akan ditampilkan digabung. Nah, kalau di sini contoh kita kayaknya nggak bisa, kita coba dulu ya. Nah, rasanya nggak bisa sih, rasanya ya. Ini ID jabatan aja, ID jabatannya nggak bisa juga. Select ID union select ID jabatan select union ID jabatan. Saya nggak yakin berhasil ini ya. Nah, jadi kalau ini berhasil, kenapa berhasil? Karena dia atributnya sama yang ditampilkan ya. Jadi digabung ya di jabatan sama di jabatan. Kalau misalkan di sini kita tambahkan ya, di sini ya kita tambahkan
nama, gitu ya, pasti gagal, kan? Nah, sedangkan di jabatan dia tidak ada, ya. Nah, di lokaryawan pun juga beda, gitu. Ya, jadi dia atribut yang sama itu digabung. Nah, itu union. Nah, intersect. Nah, ini kita mendapatkan jika irisan data dua tabel yang bersesuaian. Nah, maka tidak terdapat perintah intersect. Yang ada adalah yaitu query dalam query. Nah, ini ya, intersect itu query dalam query. Kalau union memang ada perintahnya, tapi kalau intersect dia tidak ada. Ya, jadi select A from where A in dalam ini. Nanti kita coba praktekkan di sini. Ya, semoga ada contoh di sini ya. Di sini misal ya, eh, select judul where penerbit tahun from buku where judul in select judul from buku, gitu ya. Nah, eh, kita mencoba ya, kita mencoba karyawan dan jabatan. Di jabatan itu ada tunjangan ya. Nah, kita mencoba di situ, misal coba ya, select hmm, oh ya, ada di jabatannya ya. Kalau in itu berarti yang ada ditampilkan, gitu ya. Nah, kalau dia apa namanya, yang nggak ada di dalamnya berarti nggak ditampilkan. Contoh ya, bisa ya, select di sini nama ya, kemudian jenis kelamin ya, from karyawan ya, nah, kita tambahkan di sini adalah misalkan dia kejabatan ID jabatan ya, in ya, kita select ID jabatan from jabatan ya, when kita tambahkan ID jabatan sama dengan dosen ya. Nah, jadi logikanya gini, kalau berhasil ya, jadi logikanya kita menampilkan nama, jenis kelamin di dalam tabel karyawan, di mana ID jabatan itu yang ada ditampilkan di select ID jabatan from jabatan Y jabatannya dosen. Jadi nanti yang Y jabatan dosen akan tampil ID-nya di sini. Nah, di sini berarti yang termasuk di ID jabatan ini nanti akan tampil tuh nama dan jenis kelaminnya. Jadi tadi namanya adalah Ahib dan Ferry kalau nggak salah. Kita go ya. Nah, ya. Nah, itu bagian ya, intersect gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan intersect ya, bagian dalam dari jabatan tadi gitu ya. Nah, misal ini saya edit ya. Misal saya akan menampilkan eh, nama ya, nama dan jenis kelamin, nama aja deh ya, nama. Tetapi eh, di sini yang mempunyai tunjangannya lebih kecil gitu ya. Nggak tahu bisa apa enggak nih. Kayaknya nggak bisa deh.
tunjangan di sini berarti ada jabatan nggak bisa connect berarti ya. Ah, coba saya gunakan when in tunjangan. Oke. Jadi saya akan menampilkan nama ya from where ID jabatan in nanti akan mengalami tunjangan harusnya bisa. Oh, nggak bisa ya. Nah di sini select dari form jabatan invalid group function nanti nggak mau dia ya nggak mau. Min. Coba gini tunjangan tunjangan sama dengan in tunjangan tunjangan sama dengan min tunjanganku nggak mau. Kalau tunjangan sama dengan 1 juta bisa. Loh, namanya nggak ada kah? 5 juta. Ada ya. Nah, tunjangan 5 juta. Jadi dia nggak mau untuk menampilkan tunjangan minimal berapa, maksimal berapa gitu ya. Kalau misalkan oke, misalkan di sini saya joinkan guys ya. Kita join, kita tambah hebatkan ya. Kita join dapatkan karyawan dot id karyawan sama dengan jabatan dot id jabatan. Oke, kita tambahkan di sini oke, kita tambahkan di sini jabatan dot tunjangan in. Nah, kita coba ya. In tunjangan. Oke, select in tunjangan. Go. Tidak ada. Left join. Ada juga. Ini kalau ini ini saya gini kan. Where oh iya tadi yang minimal nggak ada ya. Oh iya betul. Tadi bisa nih. Oke. Tadi bisa nih.
select max. Kita coba ya, max ya. Harusnya bisa. Go. Nah, play ya. Tadi jadi kita mengetahui nama karyawan yang maksimal tunjangannya siapa? Ini. Gitu ya. Nah, eh, minimalnya nggak ada tadi soalnya kita cari minimal nggak ketemu kan, kita cek di sini ya. Nah yang minimal tuh siapa, nggak ada, kita cek di jabatan. Oh iya soalnya kan di sini babu tidak ada ya. Nah sekarang kita hapus saja babunya ya. Nah, sekarang kita hapus babunya soalnya dia nggak punya. Nah sekarang ini maksimal udah ketemu ya, maksimal tuh siapa sih? Nah gitu ya. Sekarang min. Nah, kita coba min. Minimal siapa? Nah si Sodik. Nah si Sodik ini jabatannya apa? Nah gitu ya. Si Sodik ini jabatannya apa? Nah kita coba di sini jabatan dot jabatan ya. Nah terus kita tambahkan di sini jabatan dot tunjangan ya, ketemu nih sudah nih ya. Nah nih ya, nah ini sudah ketemu nih ya. Perhatikan logikanya, ini akan saya joinkan ya dengan intersect ya. Nah logikanya kita menampilkan select nama jabatan ya, kemudian tunjangan. Nah, kita joinkan form tabel karyawan, kita left joinkan dengan jabatan. Apa yang menjoinkan? Yaitu ID jabatan di karyawan dan tabel jabatan ID jabatan. Where jabatan tunjangan in. Nah, berarti yang termasuk. Nah, gitu ya. Yang termasuk dalam minimal tunjangan ini siapa? Nah, nanti tampil. Oh, ternyata Sodik Pamu Bakti 2 juta. Nah, ketemu sudah ya. Nah, maksimalnya siapa? Nah, maksimalnya siapa? Tinggal kita ganti aja di sini. Ya, min, max. Nah, gitu ya. Kita ganti aja. Max. Nah, ternyata Henry Stoto mau jabatannya apa? Direktur 5 juta. Gitu ya. Nah, ketemu ya dengan perintah konsep adalah intersect di dalam. Nah, itu intersect ya. Jadi query dalam query dengan menggunakan klausul in ya, tapi dengan klausul join ya, tambahan dengan join. Nah, itu yang kalau kemarin kita tabel baru lagi kita konekkan ke tabel jabatan tidak bisa gitu ya. Nah, ini bisa gitu ya. Ternyata kita mengetahui oh yang nilai maksimal tunjangan siapa. Nah, ternyata di direktur. Si Anda siapa? Oh, si Sodik si Pamu Bakti gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah accept. Accept ini kebalikan dari intersect. Nah, berarti yang intersect tadi in. Nah, berarti ya accept berarti dia not in, yang tidak termasuk di dalam. Nah, kalau ini yang termasuk di dalam ini ditampilkan semua selectnya. Kalau not in nanti yang tidak termasuk. Contoh ya, kita ini seperti ini gitu ya. Nah ini logikanya berarti yang jabatannya, berarti yang masuk jabatannya siapa, tampilkan gitu ya. Tapi kalau kita tambahkan not in gitu ya, not in, kita tambahkan di sini not in, nah gitu ya. Nah berarti yang tidak termasuk tunjangan maksimal gitu ya, tampilkan kan gitu logikanya ya. Siapa? Nah, jadi yang nggak termasuk dimaksudkan adalah yang selain angka 5 juta kan yang maksimal kan ya. Nah, itu accept. Nah, yang tidak termasuk. Nah, berarti kita bisa tambahkan di sini. Nah, ya, not in. Nah, bisa kita mainkan. Misal
di sini kita mainnya enggak. Kalau misalkan ini minimal, ya kalau ini kita ganti minimal gitu ya, nih berarti yang nggak masuk di dalamnya adalah yang minimal siapa aja nih, 5 juta masih masuk. Jadi yang minimal adalah tadi si Sodik kan. Nah kita coba cek lagi maksimal ya, si Sodik masuk kan yang minimal kan ya. Nah gitu ya. Nah, itu apa namanya, except not in, yang tidak termasuk dalam query ini. Nah contoh lagi, misal ini kita edit ya, bisa menampilkan nama, jabatan, dan tunjangan, tapi yang saya masukkan yang jabatannya tidak termasuk dalam di sini. Nah, di sini saya tulis jabatan ya. Jabatan, di sini saya tambahkan from jabatan where, nah, gitu ya, where jabatan dosen. Nah, di sini dosen itu ada 2 ya. Perhatikan, dosen itu ada 2, staf itu ada 3. Berarti yang tidak termasuk dalam dosen itu nanti nggak ditampilkan. Yang ditampilkan ada selain dosen. Kita cek ya. Nah, di sini dosen hilang ya. Jadi yang bukan dosen ditampilkan. Kalau ini kita ganti staf ya, berarti stafnya hilang ya. Nah stafnya hilang, dosennya tampil. Nah tapi kalau kebalikannya, kalau yang termasuk, nah kebalikannya kalau dia in gitu ya, berarti yang ditampilkan adalah yang staf saja. Ditampilkan dosen ya dosen saja gitu ya. Itu bedanya intersect sama except ya dengan union tadi. Nah gitu, itu di shared operation. Nah, materi di bab 5. Habis ini dulu Anda tanyakan mengenai shared operation. Pak, set operation ini mau bertanya Pak. Ya. Jadi set operation ini ya bisa tergantung kasusnya lah Pak. Bisa nggak mau gitu lah Pak. Iya. Jadi kita nanti kan di dalam membuat aplikasi gitu ya. Nah, kita mau misalkan ya, misal saya membuat aplikasi karyawan seperti ini misal gitu ya. Nah ternyata oh iya saya pengen nampilkan misalkan saya pengen menglist gitu kan. Kalau select itu kan menampilkan ya. Saya pengen menglist gitu kan, siapa aja sih apa namanya tunjangannya yang jabatannya staf aja gitu ya. Walaupun tidak ada, ini kan live join nih ya, walaupun di web biasa bisa tapi agak rumit gitu ya. Nah misalkan ya itu tadi kita pengen nampilkan staf saja di tampilan aplikasi, ambil query ini, oh saya akan menghilangkan data staf aja. Nah di tampilan di aplikasi saya akan menghilangkan data staf saja ya, berarti saya tinggal menambahkan not in di sini. Nah jadi seperti itu sih konsepnya ya untuk penggunaan query dalam aplikasi. Nah, jadi yang tampil adalah selain staf gitu logikanya. Itu Mas ya, bisa dipahami? Iya Pak. Oke. Nah ada lagi yang lain ya. Jadi query yang ada ini ya, penampilan yang ini ya nanti teman-teman sesuaikan dengan yang di kasus menampilkan apa ya. Pak saya menjoinkan 3 buah tabel ya, berarti main di query join. Oh tapi kaitannya adalah yang tunjangannya bisa berstick D, dia itu semua. Nanti pakai konsep pencarian like
Tapi ada beberapa PHP itu sudah mensupport tabel itu, jadi nggak perlu query lagi, sudah disupport di framework itu, tinggal search-nya itu langsung otomatis gitu ya. Tapi kalau di VB.NET itu mainnya di sini pakai query, nanti ada like, set gitu ya. Nah itu apa namanya, di bab 5 selesai. Nah, kalau nggak ada lagi kita masuk ke bab 6 ya. Wah, cepat targetnya ya. Nah, itu konsepnya. Nah, di bab 6 ya, kita main nanti multiple relation dan DDL dan DML gitu ya. Nah, saya nggak langsung ini sudah ada beberapa multiple nantinya ya, kita lihat. Nah, di sini tahap pelatihan, tahapan tidak lanjut. Nah, di sini ya. Nah, di sini yang pertama, misal telah dibangun sebuah tabel buku usaha gitu ya. Nah, IID-nya seperti ini, ada multiple ya. Nah, DDL multiple relation, berarti kita, nah di sini entitas buku dan entitas buku pengarang memiliki atribut foreign key di dalamnya. Sedangkan entitas lainnya, penerbit dan pengarang tidak memiliki FK. Ya, Anda bisa membuat tabel penerbit dan pengarang terlebih dahulu. Ya, ini tabel penerbit dan pengarang dibuat dahulu ya. Nah, kita lihat di sini sudah terbuat, gitu ya. Nah, ini DDL multiple kalau salah ya. Nah, ini dari tabel buku pengarang ID constraint ya, ini membuat relasi ya. Kalau membuat relasi dalam query ya kita buat dulu yang masternya dulu, baru kita buat yang relasinya ya. Nah, transaksinya. Nah, di sini yang dimaksud dengan DDL multiple berarti di sini kita menambahkan constraint nih ya. Nah, di sini judulnya kan DDL multiple relation ya. Nah, menambahkan tabel penerbit dan pengarang. Ini tabel penerbit dulu, nah, masternya ya. Nah, pengarangnya berarti dia sebagai foreign key. Ini udah kebuat di sini penerbit, kemudian ke tabel pengarang ID depan, nota informasi nama depan ya, foto. Nah, kemudian selanjutnya dibangunlah sebuah foreign key. Nah, foreign key-nya di tabel buku. Nah, di sini ya, nih perhatikan ya. Nih tabel buku auto informant, judul baca, stok ID penerbit sebagai integer, constant, foreign key ID penerbit, foreign key ID penerbit, reference penerbit. Ya, masternya kemana? Masternya ke tabel penerbit, sama kan? Nah, atributnya sama, ID penerbit, ID penerbit. On update, on cascade, on delete, on cascade. Berarti pada saat update dia otomatis update, pada saat delete berarti dia value-nya akan kehapus. Maksudnya nilai hasil data yang diinputkan kehapus. Kalau dia update di penerbit, dia otomatis update di buku juga. Itu maksudnya cascade-nya kemarin ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca di sini ya. Cascade-nya. Nah ya. Nah, maksudnya apa? Nah, bisa selain cascade ada restrict dan set null. Kalau set null berarti memberikan null. Kalau restrict ya kita nggak bisa akses gitu, biarin aja gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu perintah selain cascade, restrict dan set null. Rasanya kemarin itu juga saya tampilkan di desain ini ada beberapa ya selain tiga ini. Nah, kemudian cara kita membuat tabel buku pengarang, nah ini juga sama. Nah, itu DDL multiple relation ya, dia merelasikan dengan merelasikan tabel dengan menggunakan terminal ya. Nah, teman-teman bisa lakukan ini gitu ya. Nah, DML, nah kita masuk, kalau di sini nanti kita belum bisa yang DDL, nanti teman-teman di kasusnya bisa langsung dibuat ya. Nah, kalau DML jadi data manipulation language, berarti dia bisa kita menginputkan lebih dari satu. Ya, contoh di sini. Nah, di sini insert into buku judul nama gitu ya, values, bercocok tanam, ini ya. Nah, error, foreign key constraint file.
gagal gitu kan. Nah, pada keluar pesan akibatnya apa? ID penerbit yang dimasukkan tidak ada pada tabel penerbit. Nah, jadi ID penerbitnya harus kita sinkronkan ke masternya. Kalau di sini, kalau karyawan ke jabatan itu juga kita sinkronkan ID jabatannya supaya masuk di karyawan sebagai foreign key-nya, gitu ya. Nah, misal di sini lain halnya kita menginputkan ID penerbitnya 0 karena di auto increment. Nah, gitu ya. Nah, tidak masalah 0. Nah, langkah yang tepat menyesuaikan terlebih dahulu adalah di tabel penerbit. Nanti kalau kita isikan 0, berarti nanti isinya 0 di sini. Isinya 0 ID penerbitnya karena di masternya belum ada isinya. Makanya sebaiknya untuk mengisikan tabel itu tabel yang master dulu, baru tabel yang transaksi, gitu ya. Tabel masternya gimana ya? Tabel master yang jarang diubah, jarang dihapus. Ya, contoh kayak jabatan ini, jabatan ini kan ya jarang diubah, jarang dihapus gitu kan ya. Nah, seolah-olah ya kedepannya itu akan stagnan ya. Kalau diupdate bisa, gitu ya. Nah, dihapus bisa, tapi kan jarang. Yang dari jabatan transaksi berarti yang master itu adalah jabatan, transaksi adalah karyawan. Yang mana si karyawan ini kan nanti dibandingkan dengan jabatan akan sering dilakukan penginputan data dan sebagainya. Gitu ya. Itu ya bedanya master dan transaksi ya. Kalau master berarti dia jarang. Nah, berarti kalau menginputkan sebuah tabel itu inputkan di data master terlebih dahulu. Ya, contoh jabatan karyawan sebaiknya kita inputkan dulu di jabatan. Kenapa? Karena di karyawan ini ada jadi jabatan. Kalau misalkan Pak gimana kalau mengisi karyawan dulu boleh, nanti di jabatannya nggak di-detect, berarti di set 0 aja. Ya, gimana Pak cara ngisinya lagi ya? Nanti tinggal di-update di karyawannya. Bisa nggak Pak? Bisa, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu DML ya. Nah, habis ini kan di modulnya dia habis input itu kan input data di penerbit di buku dia 0. Nah, tapi di penerbit dia masih belum ada 0. Nah, baru diisikan si penerbit ID-nya ini. Nah, kemudian di penerbit kemudian dia ya baru diupdate ya, update buku set ID penerbit ID buku 2. Di sini akan menambahkan ID penerbitnya berapa. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, nah, isikan semuanya ya, kalau di sini 0 dan sebagainya. Nah, itu multiple ini ya, bisa lebih dari satu ya. Ini insert, multiple insert. Nah, di kita gimana Pak? Bisa saja ya. Multiple insert tadi beberapa sebelumnya kita melakukan insert multiple di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, ini sebenarnya mengulang saja. Nah, kemudian di 63 kita select dengan klausul where. Nah, kemarin juga kita sudah menggunakan. Nah, jangan kemarin tadi pun kita sudah menggunakan klausul where gitu ya. Nah, where dengan in gitu ya, di join. Udah sebut main in dan join, udah main di join gitu ya. Nah, di sini where-nya ditambah n. Nah, n-nya kalau dia n on, nah nanti kalau on berarti dia salah satu sudah betul, tapi kalau n dua-duanya dia harus sama, harus keluar. Nah, itu bedanya n dan on ya. Nah, di sini bisa kita tampilkan sih sebenarnya ya. Nah, misal ya select karyawan ke nama jabatan ke jabatan tunjangan. Oh, nah kita udah main join nih ya. Harusnya join ini materi setelah UTS biasanya. Nah, gitu ya. Karyawan from karyawan join
Apa bedanya Pak? Nanti setelah UTS saja ya. Ini saya untuk mencoba klausul where-nya ya. Left join jabatan on karyawan di jabatan sama di jabatan sama dengan jabatan di jabatan. Where kita mainkan ya. Where saya pengen apa namanya, nama jabatannya ya, jabatan itu sama dengan dosen ya. Nah ini klausulnya satu ya, kita coba go. Nah nampil ya, dengan nama jabatan dosen dia tampil ya. Nah gitu. Nah kemudian saya ingin menambahkan. Nah, selain itu saya N. Coba ya. Ini saya tambahkan N. Misal saya mau nambahkan kayak namanya, nama karyawannya sama dengan Ferry C. Ya. Nah, berarti nampil logikanya adalah si Ferry ini aja. Aib nggak nampil. Nah, itu N. Nah, kalau kita on ya salah satu udah nampil gitu ya. Sebenarnya dosen itu udah nampil gitu ya. Hampir dua-duanya. Ya, kalau on ya salah satu. Kalau N berarti dua-duanya harus terpenuhi. Nah, jadi yang tampil adalah very J saja. Gitu ya. Nah, itu klausul where. Selesai. Cepat kan? Minggu depan subquery besar kita mainkan di sana ya. Ada main di union, intersect, accept udah itu salah satu query besar. Gitu. Oke, habis ini ada yang tanyakan dari teman-teman? Ya, 3 materi, 3 bab kita selesaikan dalam satu waktu jam setengah 12. Itu sih konsepnya ya. Pahami konsepnya, saya melakukan, insya Allah teman-teman akan bisa. Itu sih. Ada yang tanyakan? Silahkan. Ada? Ada? Jelas? Jelas ya? Nah, udah jelas ya, selesaikan tugasnya sesuai dengan kasusnya masing-masing ya. Oke. Nggak ada lagi yang tanyakan? Kalau nggak ada saya akhiri. Cukup sekian dari saya ya. Cukup ya. Nah, kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, saya live duluan. Masih Pak.